Halo semua, dan di sini video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan atau menerapkan fuzzy logic ke microcontroller. Ini adalah programnya, bisa dilihat sini. Yap. Kemudian dari program tersebut kita juga akan membuktikan hasil pemrograman ini ke MATLAB. Dengan parameter dan variabel yang sama, kemudian settingannya juga sama, kita akan buktikan apakah input yang ada di microcontroller dan outputnya apakah sama seperti MATLAB? Ya, kita akan buktikan. Kemudian di sini saya akan mendemonstrasikan yang awal menggunakan satu input dan satu output. Dan juga saya juga akan mendemonstrasikan jika kita menggunakan lebih dari satu input atau lebih dari satu output. So, mari kita mulai. Let's get started. Oke, tools yang dibutuhkan sekarang adalah MATLAB dan IDE tentunya. Di sini saya menggunakan Arduino IDE dan MATLAB 2013. Pada MATLAB, kita buka menu Apps, ya, tab Apps ini, kemudian Fuzzy Logic Design. Kemudian pada program, langkah awal yang kita lakukan adalah menginstal library-nya. Oke, kita pilih menu Sketch, kemudian Include Library, Add.zip Library, kemudian pilih library yang kita ingin install. Ya, ini adalah library-nya. Saya sudah sediakan juga link downloadnya ada di deskripsi video ini beserta contoh-contoh programnya atau sampel programnya. Kalian bisa download. Oke, setelah memilih library ini, kemudian kita pilih open ya. Di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak melakukannya lagi. Kemudian setelah open, nanti ada notifikasi di sini bahwa library telah diinstal atau berhasil diinstal. Oke. Kemudian kita buka file example-nya. Kita pilih menu File, kemudian Example, kemudian pilih EFLL ya. Nah, sini. Kemudian kita pilih simbol sampel aja dulu ya. Simbol sampel adalah contoh ini, satu input dan satu output. Oke, bisa lihat sini. Ya. Oke, di sini masih banyak komentar ya. Nah, komentar-komentar ini saya hapus. Oke, sudah saya hapus ya, jadi saya akan lebih leluasa untuk menjelaskannya. Oke, setelah itu kita harus mengetahui terlebih dahulu struktur program dari library ini. Bagaimana sih cara kerjanya, bagaimana sih struktur programnya, kita harus pelajari terlebih dahulu ya. Oke, pertama ada include library-nya pastinya, yaitu fuzzy.h. Kemudian ada perintah, yaitu ini memang mendeklarasikan suatu variabel ya. Ini bintang ini berarti mendeklarasikan bahwa itu variabel ya. Mengindikasikan bahwa itu variabel. Ini fuzzy, ini variabel. Jadi kita bisa ubah sesuai keinginan kita, tapi kita menggunakan fuzzy aja ya variabelnya. Jadi ini adalah baris program untuk membuat kelas baru ya. Kelas baru ini dengan variabel fuzzy. Kemudian pada void setup di sini ada serial.begin ya. Itu untuk menyeting baud rate yang ke serial monitor. Kemudian ada random seed analog read. Nah, ini adalah perintah program untuk merandom nilai inputannya. Nah, jadi nilai inputnya nanti random. Jadi kita tidak menggunakan suatu sensor atau suatu input, tapi inputnya akan random sesuai keinginan dari Arduino, gitu ya. Jadi harus dimasukkan perintah ini. Oke, nanti juga di void loop ada. Nanti saya bahas. Kemudian di sini pada void setup terdapat juga settingan fuzzy setnya. Oke. Tetapi di fuzzy set tersebut kita harus mendeklarasikan bahwa ini input atau output. Bisa dari sini, ini adalah input, ini adalah output. Oke. Gitu ya. Nah, pada input di sini nama variabelnya adalah distance. Oke. Dimana distance tersebut, variabel distance tersebut itu dideklarasikan sebagai fuzzy input pertama, gitu ya. Kemudian pada parameter distance tersebut terdapat 3 variabel. Small, safe, dan big. Oke, masing-masing variabel tersebut terdapat fuzzy setnya. Oke, ada settingan fuzzy setnya. Ini sudah disetting oleh example-nya ya. Jadi kita akan mengikutinya. Kemudian pada output juga ya, sama. Tapi perbedaannya adalah di sini menggunakan fuzzy output, perintah fuzzy output. Di mana fuzzy output pertama yaitu nama variabelnya atau parameternya adalah speed. Kemudian di parameter speed tersebut ada 3 variabel, slow, fast, dan fast, di mana masing-masing variabel juga memiliki fuzzy setnya. Oke. Kemudian di bawahnya
ada fuzzy rule. Yap, ini fuzzy rule. Masih di void setup ya. Jadi di void setup tersebut ada set input atau output. Kemudian pada fuzzy rule di sini ada fuzzy rule antecedent. Itu menandakan dia sebagai input ya. Antecedent sebagai input dan fuzzy rule consequent adalah output. Oke. Sudah kita ketahui ya. Fuzzy rule antecedent itu mendeklarasikan variabel ini. Ya. If distance small. Jadi kita bisa ubah nih variabel ini terserah kita sesuai keinginan kita. Nah, variabel tersebut kita harus sama juga seperti ini ya. Nah, sama ya. Jadi ini kayak mendeklarasikan suatu kelasnya dengan nama variabel ini. Kemudian variabel tersebut diisi join single small. Jadi diisi oleh inputan dengan variabel small. Small itu dari mana? Ini ya. Variabel small dari input distance. Oke. Kemudian input small tersebut diisi output apa? Ini fuzzy rule consequent. Ini mendeklarasikan kelas baru dengan variabel den speed slow. Nah, den speed slow tersebut atau variabel tersebut itu diisi output adalah slow. Oke. Jadi intinya adalah jika small maka slow gitu. Kemudian mendeklarasikan bahwa ini small maka slow itu bagaimana? Dengan perintah ini. Fuzzy rule, nama variabelnya fuzzy rule 01. Kemudian di sini ada itu satu adalah settingan fuzzy rule-nya. Fuzzy rule berapa? Kemudian di sini ada satu itu fuzzy rule keberapa maksudnya. Jadi ini adalah settingan fuzzy rule pertama. Satu, kemudian inputnya dari mana? Dari variabel ini ya. Nah. Kemudian outputnya adalah ini, dan speed slow. Variabel ini diisinya adalah slow. Oke. Jadi intinya small maka slow gitu ya. Jadi intinya adalah jika small maka slow. Oke. Nah, itu dideklarasikan ke fuzzy pertama atau fuzzy ke-1. Kemudian settingan ke fuzzy kedua sama ya. Sama persis. Hanya berbeda variabelnya aja. Ini bisa lihat, ini variabelnya. Ini variabel untuk outputnya. Kemudian juga dideklarasikan juga di kelas dengan nama variabel fuzzy rule 02 ya, kedua ya. Kemudian inputnya adalah if distance safe, itu ini isinya adalah safe, dan outputnya adalah then speed average, yaitu isinya adalah average. Jadi jika safe maka average gitu ya. Kemudian pada fuzzy rule ketiga ya, sama ya, hanya berbeda variabelnya aja. Kemudian kita lanjut ke void loop. Oke. Pada void loop di sini ada, nah ini variabel input dengan tipe data integer, yaitu nilainya adalah random dari 0 sampai 80. Jadi nilai variabel input ini akan random dengan range 0 sampai 80. Terserah tuh nilainya berapa. Akan diotomatiskan oleh Arduino gitu. Atau diotomatiskan oleh microcontroller. Jadi nilai randomnya adalah 0 sampai 80. Kemudian nilai input tersebut akan di print di serial monitor. Kemudian terdapat perintah fuzzy set input pertama, yaitu adalah ini ya. Set input pertama adalah fuzzy set input pertama. Itu diisi atau dipengaruhi oleh variabel input. Nah, yaitu isinya adalah random 0 sampai 80. Oke, kemudian ada perintah fuzzify. Oke. Di mana perintah ini memang bawaan dari library-nya untuk mengfazifikasi. Jadi, jika kalian mempelajari bagaimana tahap pemrosesan fuzzy logic, di situ ada step fazifikasi. Nah, ini adalah stepnya. Jadi ini diproses oleh library-nya ya. Di sini kita tidak perlu memprosesnya. Jadi ya, kita hanya perlu memanggil fungsi ini. Kemudian ada output. Nah, variabelnya namanya output dengan tipe data float. Isinya adalah hasil difazifikasi. Nah, difazifikasi juga merupakan suatu step yang ada di fuzzy logic, yaitu 1. Nah, 1 ini adalah fuzzy set pertama ya. Nah, ini fuzzy output pertama. Oke, jadi di sini jika kita ingin menambahkan input dan output, ya kita harus mendeklarasikannya lagi di bawahnya sini. Ini 1, kedua, terus ke 3, dan outputnya juga ya.
Jadi kita deklarasikan itu input pertama 2 3 itu di sini ya. Nah, output juga sama gini ya. Nah, kemudian untuk di sini juga kita harus tambahkan jika kita memiliki lebih dari satu input. Jadi di sini enter, kemudian kita harus masukkan lagi nih. Misalkan sini fuzzy set kedua ya. Kemudian ini variabelnya tuh dari mana? Dari input mana gitu kan. Misalkan dari sensor DHT, ya udah kita misalkan nama variabelnya T. T itu adalah hasil pembacaan dari suhu sensor DHT misalkan gitu. Gitu ya. Jadi kita nanti juga akan demonstrasikan menggunakan lebih dari satu input dan satu output. Kemudian di sini ada serial print juga untuk mengeluarkan hasil output ya, variabel output. Kemudian ada delay 10.000 ya. Delay 10.000 ini agar ya input dan output keluar setiap 10 detik sekali atau 10.000 milisecond. Oke. Kemudian pada MATLAB. Oke. Nah, di MATLAB di sini kan kita sudah memprogramnya ya. Ada programnya sudah dari example. Jadi, jika kita ingin membuktikan ini di MATLAB, maka kita harus membuat settingan yang ada di MATLAB sama seperti yang ada di program. Oke, bagaimana cara membuatnya? Tadi sudah saya jelaskan ya, dengan memilih fuzzy logic design. Kemudian kita ini ada input dan output. Kemudian di sini metodenya Mamdani ya. Ingat, untuk libdary ini itu untuk Mamdani. Oke, khusus untuk Mamdani. Oke, kemudian untuk settingannya ya kita pilih default aja ya. Kemudian kita double klik di input atau output ya. Klik. Nah, di sini terdapat parameter atau member function plots. Nah, di sini ada input 1 dan output 1. Nah, pada input 1 kita bisa rename nih. Rename-nya di mana? Yaitu dari sini. Misalkan ini adalah distance. Kita juga ubah nilainya ini distance. Kita samakan aja ya nama variabelnya. Kemudian outputnya speed. Kita juga ubah jadi speed. Oke. Distance speed. Pada distance kita double klik atau di output kita double klik akan muncul ini ya, menu member function editor. Maka kita bisa menyeting variabel-variabelnya, yaitu ada small, safe, dan big ya. Pada distance kita setting nih, ini ada 3 juga, ya udah cukup ya. Tapi jika kita memiliki 3 variabel, maka kita harus menambahkannya lagi, yaitu dengan cara edit add mfs. Nah, kita tambah berapa nih? 1. Oke. Nah, maka akan nambah 1 lagi nih, ada 4 ya. Nah, tapi kita ini hanya ada 3, maka bukan 3 aja. Oke. Oke. Kemudian di sini kita setting variabelnya. mf1 kita rename jadi apa? Jadi small ya. Small. Kemudian settingannya atau tipenya kita menggunakan trapezium atau trap mf ya. Karena kenapa? Karena ini ada 4 nilai fuzzy set. Jadi kalau segitiga atau 3mf ini itu hanya 3 fuzzy set. Akan tapi di sini memiliki 4 fuzzy set, jadi kita harus menyetingnya di trap mf. Oke. Kemudian kita setting nilainya sama seperti ini, 0, 20, 20, 40. Oke. Kita buka kurung terlebih dahulu, kurungnya bukan kurawal ya, tapi kotak seperti ini, 0 spasi 20 spasi 20 spasi 40. Kemudian tutup. Enter. Oke. Nah, kenapa seperti ini? Karena range-nya. Bisa lihat range-nya masih 0 sampai 1. Nah, kita harus setting juga nih. Range-nya sampai berapa? Itu 0 sampai 80. Kita juga setting 0 sampai 80. 0 sampai 80. Enter. Oke. Kemudian untuk fuzzy set yang tadi akan berubah ya. Kita harus perbaikin lagi. 20, 20, 20, 40. Oke, benar ya. Kemudian pada mf2 ada variabel kedua, itu namanya safe. Kita setting juga f, kemudian trapezium mf, kemudian kita setting variabelnya sama ya, fuzzy setnya sama.
Oke, sudah saya setting semua untuk tiap parameter dan juga tiap variabelnya, baik distance maupun speed. Ya, settingannya sama ya, menggunakan trap MF semua. Kemudian range-nya mengikuti range ini 0 sampai 50 pada output dan 0 sampai 80 pada input. Oke. Kemudian fuzzy set-nya juga kita samakan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita pilih edit, kemudian rules. Nah, di sini kita menyeting rules-nya. Rules-nya ada berapa? Nah, ada 3 rules ya. 1, 2, 3. Oke. Makin banyak rules dengan fuzzy logic, maka keluarannya akan makin makin presisi dan makin bagus. Tapi di sini karena simple sample ya, example-nya itu namanya simple sample, jadi memang simple sekali ya. Hanya ada 3 rules dan inputnya juga hanya 1, outputnya hanya 1. Oke, jadi sangat simple sekali. Rules pertama yaitu adalah ini ya, small dan slow. Jika small maka slow ya, sudah saya pernah bahas. Oke, maka di sini, nah ini inputnya, ini outputnya. Oke, pada input, nah kita pilih variabelnya apa nih? Small, maka speednya adalah slow. Terus add rule. Oke, rules pertama sudah terbuat ya, rules ini. Oke, kemudian rules kedua yaitu adalah jika save maka average. Oke, jika save maka average, kemudian add rule. Kemudian jika big maka fast. Oke, big. Oh sorry, variabelnya belum keubah ya. Untuk mf3 ini add rules. Oke, kita ubah mf3 ini jadi fast ya. Kita masuk ke sini lagi ya, ini ya, jadi fast. Oke, maka ini juga akan langsung ubah ya, otomatis. Oke, rule sudah dibuat ya. Kemudian kita selanjutnya pilih view, kemudian rules. Oke, ini adalah settingan inputnya dan outputnya akan mengikuti input ya. Inputnya berapa, outputnya berapa. Nah, di sini kita akan membuktikan program yang ada di ini Arduino IDE ini, kita buktikan apakah sama seperti yang ada di MATLAB. Jika kita setting atau input yang dari random tadi nilainya misalkan 30,4, apakah keluarannya atau speednya adalah 11. Nah, apakah sama atau tidak, kita akan buktikan. Oke, program ini kita upload terlebih dahulu ke microcontroller. Di sini saya menggunakan Arduino Mega ya. Jadi kita setting juga Arduino Mega. Tools, kemudian board yang digunakan Arduino Mega. Kemudian port yang terdeteksi di sini COM4 ya. Oke, kemudian kita upload. Oke, kemudian kita buka serial monitor. Oke, nah di sini akan muncul input dan outputnya. Inputnya akan random nilainya, munculnya ya, random. Ini 30, nanti munculnya lain lagi nih. Setelah 10 detik, nah 7. Kemudian setelah 10 detik akan muncul input baru. Kemudian di sini outputnya juga akan berbeda-beda ya. Nanti hasilnya akan ada yang sama, ada yang berbeda, tergantung inputannya. Dimana output tersebut kan hasil dari pemrosesan fuzzy logic yang ada dari program. Nah, bisa lihat sini jika kita inputkan 30 di sini 30 meter, yap, sama ya keluarannya atau speednya 10 ya. Kemudian kita coba lagi ini 46. Yap, keluarannya 25 ya, sama. Oke. Oke, sama juga ya. Jika kita masukkan 68, keluarannya 35,33. Di sini 35,4. Yap, sedikit berbeda ya. Akan tapi memang seperti itu jika di MATLAB memang ada pembulatan. Jadi jika sudah ada desimal seperti ini 35,33 akan dibulatkan ke atas. Jadi bukan mengikuti bawah atau atasnya, tapi akan dibulatkan ke atas, yaitu 35,4. Ya, bisa lihat sini. Jadi memang seperti itu, tapi ya penyimpangannya tidak berbeda jauh, jadi tidak terlalu masalah. Oke, kita coba satu lagi 25 ya, 25. Yap, 10 ya, sama ya. Oke,
Oke, mungkin begitu untuk satu input dan satu output. Next, kita lanjut ke pemrograman berikutnya, yaitu menggunakan dua input dan satu output. Oke, selanjutnya kita akan mengimplementasikannya menggunakan dua potensiometer, yaitu sebagai inputan analog, ya, dua inputan analog, kemudian ada LED, ya. Di sini juga ada satu output. Oke. Untuk programnya, ya, sama ya. Untuk struktur programnya sama, akan tetapi ada sedikit perbedaan. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Untuk rangkaian yang saya buat, seperti gambar berikut. Ya, LED terhubung ke pin PWM ya, karena di sini outputnya adalah tingkat kecerahan LED. Ya, tingkat kecerahan LED akan dipengaruhi oleh dua potensiometer. Oke. Nah, untuk settingan programnya atau deklarasi pinnya itu sebagai berikut, yaitu potensiometer pertama. Di sini saya setting atau saya hubungkan ke pin A0, kemudian potensiometer kedua saya hubungkan ke pin A1, kemudian LED terhubung ke pin 11. Kemudian selanjutnya sama ya, seperti yang sudah saya jelaskan di satu input dan satu output. Ada library, kemudian ada deklarasi kelasnya, kemudian ada settingan fuzzy setnya. Oke, di sini untuk settingan fuzzy setnya saya buat sendiri, range-nya juga sudah saya tentukan ya, di mana potensiometer range-nya adalah 0 sampai 1023, yaitu nilai 1024 dari resolusi 10 bit dari Arduino. Ya, 0 sampai 1024 atau 2/10, yaitu 1024. Oke, jadi range-nya juga saya setting 0 sampai 1023. Kemudian untuk potensiometer kedua sama. Kemudian untuk fuzzy output-nya range-nya adalah 0 sampai 255, yaitu nilai keluaran PWM dari pin 11-nya ya. Oke, kemudian pada void setup sama seperti penjelasan sebelumnya. Di sini untuk input yaitu nama parameternya adalah analog 1, kemudian variabel-variabelnya adalah rendah 1, normal 1 dan tinggi 1. Kemudian untuk ini input kedua, ya. Perbedaannya di sini hanya kita setting ya, 2. Fuzzy input 2. Ini fuzzy input 1. Oke. Kemudian untuk output juga kita setting seperti itu, fuzzy output 1. Oke, jika kita memiliki outputnya 2, ya udah kita setting juga fuzzy output 2 gitu ya. Oke, kemudian rules-nya. Nah, di sini saya menggunakan berapa rules-nya? Kita lihat 9 rules. Oke. Saya sudah setting 9 rules. Kemudian variabel-variabelnya juga saya sudah setting atau tentuin sendiri. Kemudian untuk penjelasannya atau struktur programnya sama ya, seperti sudah saya jelaskan, akan tetapi ada sedikit perbedaan. Yaitu di mana? Yaitu di input. Oke, sudah saya jelaskan fuzzy rule antecedent yaitu untuk input dan fuzzy rule consequent untuk output. Nah, pada input di sini kan ada dua input ya. Jadi kita harus meng-AND-kan dua input tersebut. Perintahnya apa? Ini. Awalnya kan join single. Nah, kita ubah jadi join with AND. Di mana join with AND ini untuk dua input. Nah, gitu ya. Jadi kita harus AND-kan rendah 1 dan rendah 2, di mana maksudnya adalah jika rendah 1 dan rendah 2 outputnya adalah redup. Seperti itu. Gitu ya. Untuk settingannya juga sama ya, seperti ini. Variabel rendah 1, rendah 2, yaitu hasil dari rendah 1 dan rendah 2. Kemudian outputnya berupa LED redup 1, ini ya. Nah, yaitu output dari redup. Oke, kemudian yang kedua sama ya, sama. Hanya berbeda variabelnya saja. Kemudian nilai input dan outputnya. Nah, inputnya di sini ada rendah 1 dan normal 2. Nilainya adalah redup. Kemudian ini inputnya, ini outputnya. Oke, disetting sebagai fuzzy rule kedua. Oke, sama ya. Sampai 9 rules. Oke, kemudian pada void loop. Nah, di sini karena kita menggunakan program yang langsung atau implementasi ke komponen langsung, kita harus menyettingnya juga seperti program seperti biasa, yaitu di mana variabel ini itu hasil pembacaan analog ya dari pin ini, pin port 1, yaitu pin berapa? Pin A0. Oke. Kemudian in analog 2 yaitu variabel yang diisi dari hasil pembacaan analog dari pin port 2. Oke. Nah, kita juga bisa menggunakan random lagi ya. Sama seperti input 1 dan output 1.
kita juga bisa menggunakan random. Saya sudah sediakan, kalian bisa menggunakannya. Tetapi di sini saya akan mengimplementasikannya langsung saja ya ke potensiometer. Tapi jika kalian tidak memiliki potensiometer dan ingin mensimulasikannya saja, kalian bisa menggunakan random perintah ini. Oke. Kemudian selanjutnya ada fuzzy set input. Nah, di sini ada fuzzy set input 1 dan 2 ya. Karena inputnya 2, jadi kita harus 2 juga setting ininya. Kemudian untuk fuzzy set 1 itu nilainya dari mana? Nilai inputannya dari input analog 1. Kemudian untuk fuzzy set 2 atau fuzzy input 2 kita setting dari mana? Inputannya dari mana? Yaitu in analog 2 gitu ya. Jadi logikanya seperti ini. Alurnya seperti ini. Yaitu fuzzy set input 1 ini. Nah, itu tuh kita setting inputnya dari mana? Itu dari sini ya. Nih, 1 inputnya dari mana? Input analog 1, in analog 1. Itu dari sini. Hasil pembacaan analog dari pin potensiometer pertama, yaitu di pin A0. Gitu ya, alurnya seperti itu. Kemudian untuk potensiometer kedua juga sama ya, atau input kedua juga sama. Kemudian ada fazifikasi. Nah, perintah fuzify sama seperti video sebelumnya, yaitu untuk tahap pengfasifikasi yang ada di pemrograman. Kemudian ada outputnya, yaitu di sini saya variabelnya namanya outlet ya. Outlet itu isinya adalah hasil difasifikasi dari fuzzy output pertama. Oke. Kemudian nilai outlet tersebut yaitu 0 sampai 255 kan, range-nya 0 sampai 255 kan. Nah, nilai 0 sampai 255 tersebut dimasukkan ke ini. Dimasukkan di perintah analog write, di mana analog write tersebut kan adalah nilai keluaran PWM ya, di mana PWM tersebut dikeluarkan ke pin LED. Nah, pin LED tersebut kan disetting di pin 11 ya. Nah, bisa lihat sini pin 11. Nah, maka pin 11 tersebut akan mengeluarkan nilai PWM yaitu 0 sampai 255 sehingga akan bisa mempengaruhi tingkat kecerahan LED gitu ya. Kemudian nilai input dan output tersebut juga saya print atau cetak ke serial monitor sehingga kita bisa melihat inputnya berapa, outputnya berapa gitu ya. Oke, lanjut kita akan buktikan ke MATLAB. Oke, di MATLAB saya sudah setting atau saya sudah buat settingannya sama dan parameternya juga sama ya. Bisa lihat sini sama ya. Yep. Kemudian untuk rules-nya juga sama, ada 9 rules. Kita langsung saja view rules. Kita pisah seperti ini. Kemudian di sini kita menggunakan Arduino Mega sama seperti controller di satu input dan satu output. Kita juga menggunakan Arduino Mega, kita setting di Arduino Mega, kemudian portnya COM4. Oke, kemudian kita upload. Oke, kemudian kita buka serial monitor. Kemudian kita atur potensiometernya sehingga nilai inputnya akan berubah juga dan outputnya juga akan mengikuti nilai inputnya. Kita atur misalkan segini. Kemudian kita autostrollnya kita matikan. Yep, 533 dan 574 ya nilai inputnya. Kita copy. Outputnya adalah LED-nya adalah 129. Kita buktikan dengan input sekian apakah outputnya sekian. Yep, hampir sama ya, 129 ini 130. Oke, hanya berbeda satu. Kenapa seperti itu? Sama seperti penjelasan sebelumnya, yaitu di MATLAB ada perhitungan yang dibulatkan sehingga outputnya akan sedikit berbeda. Oke, kita akan coba lagi. Kita putar. Inputnya berapa? Set. Oh, sama ya, masih sama. Kita atur lebih jauh lagi agar bisa kita buktikan. Oke, 584 dan 655 kita copy, kemudian paste, enter. Yap, 158 dan ini 159, berbeda satu ya, berbeda satu angka. Oke, ini masih bisa membuktikan bahwa nilai yang kita proses di program sama seperti yang ada di MATLAB. Oke, jadi kita bisa buktikan ya bahwa nilai tingkat kecerahan LED ini
akan terpengaruhi oleh dua potensiometer ini dengan diproses oleh fuzzy logic. Oke, yang kita buktikan melalui MATLAB. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi nilai LED ini akan terpengaruh oleh dua potensiometer ini. Bisa dilihat. Nah, tingkat kecerahannya akan berbeda ya. Bisa kelihatan ya. Nah, makin redup, kita atur sini. Nah, makin terang, atur ini mati. Nah, makin redup ya. Jadi, dua potensiometer ini kalau kita atur, nilai kecerahannya ini akan berubah juga. Oke, gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian bagaimana cara menerapkan fuzzy logic di microcontroller sehingga outputnya akan diproses oleh fuzzy logic dari input tertentu. Oke, next video saya akan menjelaskan pendemonstrasian atau pengimplementasikan menggunakan lebih dari dua input dan lebih dari satu output ya. Jadi next video tunggu saja, saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikannya. Kemudian juga ada perintah-perintah baru dari library ini juga saya akan demonstrasikan. Oke, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.